3, mulai. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Noris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Sebelumnya mohon maaf suara terdengarnya agak berisik karena saya hidupnya di luar. Baik, perkenalkan saya Suratul Miro NIM 030. Di sini saya sebagai moderator presentasi dari kelompok 5 mengenai transaksi ekspor impor. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Noris Mulyo sudah menyempatkan hadir pada presentasi kelompok 5. Sebelum memulai presentasi dari kelompok 5, saya persilakan kepada kelompok 5 untuk perkenalan terlebih dahulu sebelum melaksanakan presentasi. Kepada kelompok 5, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Tri Praja Dewi Junior, NIM 003. Perkenalkan, saya Nilda Rohmatul Laili Abin, NIM 004. Saya Brilian Indah, NIM 077. Saya Siti Lutfiatul Hasanah, NIM 128. Saya Anissa Nurholisa. Saya Anita Malia, NIM 179. Nah, untuk pembahasan kali ini, kami membahas mengenai definisi dan pengaturan. Selanjutnya ada perjanjian dasar. Selanjutnya ada pembayaran, cara pembayaran berdasarkan syariah juga, dan juga pembiayaan ekspor dengan LORC syariah, dan juga pembiayaan ekspor dengan LORC syariah. Yang terakhir ada studi kasus dan solusi alternatif. Nah, untuk definisi dan pengaturan transaksi ekspor impor, di sini transaksi ekspor impor merupakan aktivitas jual beli antar negara yang dimana ini perdagangan internasional yang kita kenal. Kemudian untuk transaksinya ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Di setiap negara itu kan pastinya perlu akan kebutuhan dalam negaranya. Nah, di situ barulah dilakukan perdagangan internasional. Nah, selanjutnya untuk syarat dan ketentuannya ini ada beberapa syarat yang khusus setiap negara. Untuk transaksinya ini juga melakukan alat pembayaran yang biasa dikenal dengan devisa atau valuta asing. Next. Baik, berikutnya yaitu pengaturan transaksi ekspor impor di Indonesia. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2021 yang mengatur kebijakan dan pengendalian ekspor impor serta penggunaan raca komoditas untuk penerbitan izin. Juga ada Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur barang-barang yang dilarang untuk diekspor dan diimpor seperti barang kehutanan, pertanian, pupuk subsidi, dan cagar budaya. Selain itu juga ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang mengatur ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak, termasuk klasifikasi barang untuk kepentingan impor dan ekspor berdasarkan sistem klasifikasi barang atau HS.
Selanjutnya yaitu perjanjian dasar transaksi ekspor-impor. Dalam sebuah transaksi pasti ada perjanjian antara dua pihak secara tertulis maupun tidak tertulis. Sales contract adalah perjanjian antara eksportir dan importir untuk melakukan perdagangan barang sesuai syarat yang disepakati. Kedua pihak wajib melaksanakan kewajiban masing-masing dan jika ada yang melanggar harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam sales kontrak ini berisi tentang nama barang, jumlah barang, harga satuan barang, total harga, kondisi barang saat penyerahan, dan cara pembayaran. Setelah mencapai kesepakatan dalam sales kontrak, pihak importir mengajukan permohonan pembukaan letter of credit ke Bank Umum Nasional. Kontrak tersebut juga bisa dijadikan bukti jika timbul perselisihan dagang. Tahap-tahap dalam pelaksanaan perjanjian ekspor-impor, diantaranya yaitu yang pertama, tahap awal perjanjian dimulai ketika eksportir menyampaikan syarat penawaran produk kepada importir atau inquiry for a quotation. Jika penawaran disetujui, kedua pihak dapat mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Tahap terjadinya perjanjian yaitu realisasi dari tahap awal yang kemudian dijadikan perjanjian tertulis secara rinci. Eksportir atau importir mengeluarkan kontrak penjualan yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian cara pembayaran transaksi ekspor-impor menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang cara pembayaran barang dan cara penyerahan barang dalam kegiatan ekspor-impor. Cara pembayaran ekspor dalam transaksi perdagangan internasional terhadap barang ekspor dapat menggunakan LOC atau Letter of Credit, sedangkan untuk transaksi impor, pembayaran barang dalam transaksi perdagangan internasional terhadap barang impor dapat menggunakan imbal dagang. Next. Kemudian sistem pembayaran ekspor-impor dibagi menjadi dua, yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran secara kredit. Pembayaran secara tunai yaitu sistem pembayaran yang dilakukan di awal sebelum barang-barang dikirim oleh eksportir kepada pihak importir. Sistem pembayaran tunai ini memiliki kekurangan bagi importir, yaitu importir harus menanggung segala risiko kerusakan barang saat dalam perjalanan, keterlambatan pengiriman, hingga ketidaksesuaian barang yang dikirim. Selain itu, sistem pembayaran tunai juga mewajibkan importir memiliki dana dalam jumlah yang besar untuk membeli barang maupun jasa dari luar negeri. Kemudian pembayaran secara kredit, yaitu sistem pembayaran yang dilakukan oleh pembeli secara tidak tunai atau berangsur. Pembayaran secara kredit dengan memilih sistem ini, importir tidak perlu menyediakan dana dalam jumlah yang banyak sehingga hanya perlu membuka rekening di bank-bank yang memiliki fasilitas jasa perdagangan. Next. Kemudian jenis-jenis metode pembayaran kredit berdasarkan Ferianto tahun 2018 dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu open account, yaitu eksportir belum menerima pembayaran atas barang yang dikirimkan kepada importir. Pembayaran baru akan diterima eksportir setelah barang diterima oleh pihak importir. Dalam metode ini, open account diperlukan kepercayaan yang tinggi antara eksportir dengan importir agar perdagangan yang terjadi menguntungkan keduanya. Yang kedua yaitu Bankers Letter of Credit, yaitu sistem pembayaran ini dilakukan menggunakan Letter of Credit sebagai transaksi wesel asing yang ditujukan kepada bank penjamin. Dengan metode ini, pembayaran dilakukan menggunakan LOC yang merupakan transaksi wesel asing yang ditujukan pengiriman barang. Menggunakan metode ini dapat dilakukan dengan mudah. Eksportir mengirimkan barang kepada importir dan menyerahkan dokumen LOC kepada pihak bank penjamin. Setelah itu, eksportir dapat menerima pembayaran dari pihak bank tanpa menunggu informasi dari importir dari luar negeri. Kemudian konsignment. Sistem ini disebut penjualan dengan penitipan barang karena barang dititipkan kepada penjual dan pembayaran kepada eksportir dilakukan setelah barang titipan tersebut berhasil dijual. Next. Selanjutnya yaitu transfer telegrafis atau cable order, yang mana sistem pembayaran ini menggunakan cek yang diproses oleh bank, kemudian diterima
pembayaran tercatat pada sisi debit rekening bank di luar negeri. Yang selanjutnya itu commercial bill of exchange, yaitu vessel yang dapat diperjualbelikan sehingga mewajibkan pelaku perdagangan ekspor impor menandatangani jumlah uang yang tertulis pada vessel tersebut sehingga dapat berpindah tangan sebelum tanggal jatuh tempo. Selanjutnya itu private compensation, yakni sistem pembayaran yang memungkinkan pembayarannya dilakukan tanpa melakukan perpindahan negara. Dengan kata lain, metode pembayaran seperti ini berbentuk kompensasi antara orang yang memiliki hutang di dua negara yang berbeda. Next. Di sini terdapat clearing internasional berdasarkan gambar yang ada dapat dijelaskan dapat diasumsikan antara dua eksportir yaitu Jepang dan Indonesia dan dua importir yang juga berasal dari negara yang sama. Eksportir Jepang yang melakukan transaksi perdagangan dengan importir Indonesia. Dalam hubungan transaksi ini, Jepang akan memperoleh pembayaran dari perdagangan ekspor dengan mata uang yen. Apabila importir Jepang ingin memperoleh barang ekspor dari Indonesia, maka harus menyediakan mata uang rupiah. Mata uang ini dapat diperoleh apabila importir Jepang melakukan ekspor ke Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran clearing memerlukan transaksi hubungan timbal balik antara eksportir dengan importir antara negara satu dengan negara lainnya. Next. Kemudian sistem pembayaran ekspor impor secara khusus, yakni yang pertama ada advance payment, yaitu pembayaran di muka dengan sistem importir memberikan kredit kepada eksportir sebelum barang dikirimkan. Advance payment merupakan sistem pembayaran dengan tingkat risiko tinggi serta memerlukan biaya yang besar, tapi jenis pembayaran ini dapat digunakan apabila barang atau jasa sedang dalam proses produksi barang khusus. Advance payment merupakan sistem pembayaran dengan tingkat risiko tinggi, akan tetapi jenis pembayaran ini dapat digunakan apabila barang maupun jasa sedang dalam proses produksi. Dengan demikian, pihak eksportir dan importir dapat saling menyetujui ketentuan pembayaran yang dilakukan oleh sales kontrak atau surat pesanan atau purchase order. Di sini terdapat gambar proses advance payment dan dapat dijelaskan bahwa yang pertama, importir meminta bank yang bersangkutan untuk mengirim uang melalui korespondennya yang ada di Indonesia dengan tujuan importir. Yang kedua, bank yang dipilih importir melakukan pengiriman uang. Yang ketiga, paying bank melakukan pengkreditan ke rekening eksportir. Yang keempat, eksportir melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan serta melakukan pengiriman barang sesuai kesepakatan yang dilakukan. Yang kelima, pihak eksportir menyerahkan dokumen pada paying bank agar pihaknya meneruskan kepada sending bank. Yang keenam, kemudian dokumen ekspor dari eksportir kepada bank tujuan diterima uang muka. Yang ketujuh, sending bank menyerahkan shipping dokumen kepada importir. Yang kedelapan, pengembalian barang oleh importir di pelabuhan sesuai dengan dokumen yang diterima dari sending bank. Next. Yang kedua, open account, yaitu suatu perjanjian yang diterbitkan antara penjual dan pembeli tanpa penerbitan negosiable instrumen oleh pembeli, yang mana barang diproduksi dan diserahkan kepada importir sebelum pembayaran. Jika pada advance payment pembeli yang melakukan pembayaran di muka terlebih dahulu, maka pada sistem open account penjual yang harus mengirimkan barang terlebih dahulu kepada pembeli, dan setelahnya pembeli melakukan pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati. Di sini terdapat
gambar proses open account yang mana dapat dijelaskan. Yang pertama yaitu eksportir mengirimkan barang kepada importir sesuai yang diminta secara terus-menerus. Kedua, remitting bank menerima shipping documents dari eksportir yang kemudian akan diteruskan ke collecting bank. Yang ketiga, pencatatan harga barang yang dikirim melalui open account sebagai bentuk tagihan kepada importir. Yang keempat, shipping dokumen yang telah diterima diteruskan ke collecting bank. Yang kelima, collecting bank menyerahkan dokumen kepada importir tanpa adanya pelunasan. Yang keenam, importir mengambil barangnya di pelabuhan. Yang ketujuh, setelah mengambil barang, importir melunasi sebagian pembayaran sesuai kesepakatan. Yang kedelapan, collecting bank melakukan transfer pada remitting bank. Yang kesembilan, remitting bank mengkredit rekening eksportir. Yang 10, pencatatan atas tagihan importir oleh eksportir sebagai bentuk pengurangan atas tagihan yang dimilikinya. Next. Selanjutnya yaitu collection draft atau inkaso. Yang ini perjanjian antara eksportir dan importir melalui bank sebagai pembayaran dengan instruksi yang jelas menggunakan wesel atau draft atau promissory notes sehingga hak atas barang beralih kepada importir. Salah satu bentuk inkaso dalam ekspor impor adalah documentary collection atau tagihan disertai shipping dokumen atau dokumen against acceptance dan dokumen against payment. Pengiriman barang disertai dengan mengirimkan seluruh dokumen atau wesel untuk ditagihkan ke importir. Perjanjian antara eksportir dan importir melalui pembayaran dengan instruksi yang jelas. Terdapat bentuk dua inkaso yang dapat digunakan dalam perdagangan ekspor impor, yakni documentary collection berupa dokumen agen acceptance dan dokumen against payment. Documentary collection merupakan pengiriman barang disertai dengan mengirimkan seluruh dokumen atau wesel dengan tujuan untuk ditagihkan ke importir. Cara pengiriman documentary collection sebagai berikut. Yang pertama, eksportir mengirimkan barang yang dipesan dan mendapatkan dokumen pengangkutan barang, dilanjutkan dengan menarik wesel baik at site maupun XD kepada importir senilai dengan harga barang yang dipesan. Yang kedua, eksportir menyerahkan shipping dokumen kepada remitting bank sebagai agennya dan bank akan memberitahukan kepada nasabah telah menerima semua dokumen yang diserahkan dengan apa adanya. Yang ketiga, bank penjualan akan mengirimkan wesel dan dokumen beserta surat penagihan atau collection letter pada bank korespondennya yang berada di kota keberadaan pembeli. Yang keempat, kemudian bank penagih memberi informasi kepada importir setelah wesel dan dokumen diterima. Yang terakhir, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak atas barang diserahkan kepada importir setelah importir melakukan pembayaran dengan jumlah pembayaran yang telah ditetapkan dalam wesel sebagai tanda persetujuan melakukan pembayaran atas barang. Yang kedua, terdapat clean collection, yaitu tanpa tagihan, tanpa disertai dokumen bill of lading. Jenis pembayaran ini berbentuk pengiriman dokumen perkapalan saja oleh eksportir tanpa dokumen lainnya sehingga hanya menetapkan satu wesel yang akan ditarik dari importir sebesar nilai barang atau jasa yang telah disepakati sebelumnya. Clean collection dapat terjadi karena suatu transaksi dagang dan suatu transaksi keuangan. Dalam model bill of lading, eksportir mengirimkan barang dan menyerahkan dokumen secara langsung kepada pembeli. Setelah itu, importir akan mengambil barangnya. Di sini terdapat gambar penagihan collection draft yang dapat dijelaskan. Yang pertama yaitu eksportir dan importir melakukan sales kontrak untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, eksportir mengirimkan barang pada pihak importir. Yang ketiga, eksportir mengirimkan dokumen berupa draft, bill of lading, dan invoice lalu sending ke bank. Keempat, sending bank mengirimkan dokumen dengan ketentuan DP or JA kepada collecting bank untuk menagih pembayaran. Yang kelima, importir mengirimkan uang atau draft yang diterima oleh membayar pada saat jatuh tempo terhadap dokumen pengiriman. Yang keenam, collecting bank melakukan transaksi atau uang
transaksi uang atau hasil yang diterima dan membayar pada saat jatuh tempo ke sending bank. Paying bank mengirimkan uang kepada eksportir dan dikenakan potongan biaya. Next. Yang selanjutnya itu konsignment yang di mana model perdagangan yang dilakukan dengan cara eksportir menitipkan barang kepada importir untuk dijual. Hak kepemilikan barang akan beralih kepada importir setelah barang tersebut terjual, dan pembayaran kepada eksportir dilakukan setelah penjualan terjadi tanpa adanya jaminan pembayaran. Seperti gambar tersebut adalah gambar alur dokumen dan pembayaran atas konsignment. Dapat dijelaskan yang pertama, eksportir mengirimkan barang kepemilikannya sebagai barang titipan kepada importir. Yang kedua, remitting bank menerima shipping documents dari eksportir. Shipping dokumen dikirim oleh remitting bank kepada importir melalui collecting bank. Yang keempat, shipping dokumen yang berada di collecting bank akan diserahkan kepada importir yang digunakan untuk mengambil barang di pelabuhan dan diteruskan untuk dijual. Yang kelima, barang di pelabuhan. Yang keenam, penawaran importir kepada calon pembeli. Yang ketujuh, hasil penjualan barang dari importir akan disetorkan melalui collecting bank. Yang ke-8, collecting bank akan meneruskan setoran melalui remitting bank. Yang ke-9, transfer hasil penjualan akan dikredit oleh remitting bank ke rekening eksportir. Next. Yang terakhir yaitu letter of credit atau LOC, yaitu suatu instrumen yang dikeluarkan oleh importir suatu bank devisa untuk kepentingan beneficiari kepada bank mitra atau eksportir sebagai pemberian hak dari importir untuk melakukan penarikan wesel atau surat perintah pelunasan hutang atas sejumlah uang yang tertera dalam wesel tersebut. Bank yang bersangkutan berperan sebagai penjamin bagi eksportir dan importir, yang mana bagi eksportir bank akan menjamin pencairan wesel yang ditarik dengan sejumlah yang tertera. Sedangkan bagi importir, bank akan menjamin penerimaan dokumen kepemilikan hak atas barang yang dipesannya dengan syarat dokumen yang tercantum sudah dicantumkan dalam LRC yang dibuka oleh importir. Berikut adalah gambar proses letter of credit, yang mana yang pertama dapat dijelaskan, importir dan eksportir melakukan kontrak penjualan untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, importir membuat pengajuan letter of credit kepada bank penerbit. Yang ketiga, bank penerbit melakukan penerbitan letter of credit kepada bank penerus. Yang keempat, bank penerus mengirimkan LRC kepada pihak eksportir. Yang kelima, eksportir melakukan pengiriman barang kepada importir. Yang keenam, eksportir mengirimkan dokumen ke bank penerus. Yang ketujuh, bank penerus mengirimkan dokumen ke bank penerbit. Yang ke-8, bank penerbit mengirimkan dokumen ke importir dan memeriksa dokumen, kemudian rilis pembayaran atau jatuh tempo ke bank penerus. Next. Kemudian pembiayaan ekspor dan letter kredit syariah. Di sini merupakan bentuk surat pernyataan yang dikeluarkan oleh bank yang berisi pernyataan dari importir ke eksportir. Kemudian konsep letter of credit syariah ini adalah solusi pembiayaan ekspor berbasis prinsip syariah, bebas dari unsur riba, mekanisme menggunakan skema imbalan dan bagi hasil, bukan bunga dengan berbagai pilihan akad untuk fleksibilitas transaksi. Kemudian ketentuan akad letter of credit syariah ini menggunakan akad wakalah bil ujrah dan syarat. Akad wakalah bil ujrah dan mudarabah, akad musyarakah, dan akad al-ba'i dan wakalah. Next. Kemudian keunggulan dan manfaat. Baik bagi eksportir, mendapatkan jaminan pembayaran dari bank. Yang kedua, akses pembiayaan dan tanpa riba. Dan yang ketiga, dukungan untuk kegiatan ekspor sesuai syariah. Kemudian keunggulan bagi bank syariah sendiri adalah sumber pendapatan dari ujrah dan bagi hasil. Dan yang kedua, pengembangan produk dan perluasan pasar. Baik, berikutnya yaitu terkait proses dan juga mekanisme
untuk eksportir. Yang pertama, eksportir ini menyerahkan dokumen sesuai LC atau letter of credit kepada bank. Kemudian bank melakukan penagihan kepada issuing bank dan selanjutnya untuk pembayaran dapat dilakukan at site, yaitu saat dokumen diterima atau usance ketika sudah jatuh tempo. Selanjutnya untuk pembiayaan impor dengan letter of C atau letter of credit syariah, di mana untuk LOC import ini diartikan sebagai syarat pernyataan pembayaran pada eksportir yang diterbitkan bank untuk kepentingan impor berdasarkan syariat dan juga prinsip-prinsip syariah. Di mana untuk unsur dan syaratnya ini dibagi menjadi 3, ada syarat umum, kemudian ada syarat khusus murabaha. Nah, untuk ketentuan akad LOC impor syariah ini berdasarkan Fatwa nomor 34 Dewan Syariah Nasional MUI nomor 9 tahun 2002, di mana ini ada akad wakalah bil uzro, dan qard, kemudian ada akad murabaha, kemudian selanjutnya ada akad salam atau istighna, dan selanjutnya ada murabaha dan juga akad wakalah bil uzro dan muradoroba, selanjutnya ada akad musyarakah. Next. Nah, untuk unsur-unsur akad sendiri ini dibagi menjadi 3, yakni adanya para pihak, yang mana wakalah ini diartikan sebagai pihak perwakilan atau yang mewakili. Kemudian murabaha ini sebagai penjual dan juga pembeli. Kemudian selanjutnya adanya pernyataan ijab dan juga kabul, yang mana ijab ini artinya persetujuan penawaran dan kabul ini artinya penerimaan. Selanjutnya adanya objek akad, yang mana ini berupa benda, manfaat benda, ataupun pekerjaan yang berupa jasa. Next. Selanjutnya ada syarat-syarat akad. Syarat akad yang pertama yaitu ada syarat terbentuknya akad di mana ada kecakapan, berbilang pihak, kesesuaian ijab dan qabul, kesatuan majelis. Kesatuan majelis di sini merupakan di mana akad itu terbentuk dalam satu tempat, objek akad dapat diserahkan, ditransaksikan, dan ditentukan, serta tujuan akad sesuai syariah. Yang kedua, syarat syahnya akad, yaitu bebas dari riba, syarat rusak atau fasid, bebas dari riba, syarat rusak fasid, gehar, dan paksaan. Dan penyerahan objek tidak menimbulkan bahaya. Yang ketiga, syarat berlakunya akibat hukum akad. Syarat berlakunya akibat hukum akad ini adanya kewenangan penuh dalam bertindak hukum dan adanya kewenangan atas objek. Yang terakhir ada syarat mengikatnya akad. Syarat mengikatnya akad ini ada bebas dari opsi pembatalan secara sepihak oleh salah satu pihak. Next. Nah, selanjutnya ini ada alur sistematisnya untuk akad wakalah bil uzro, di mana di sini yang pertama ini pembeli sebagai importir dan selanjutnya penjual ini diatasnamakan sebagai eksportir untuk melakukan negosiasi harga. Nah, selanjutnya si pembeli ini juga mempunyai dana ataupun saldo untuk membayar biaya perdagangannya atau barang yang akan dibeli. Nah, selanjutnya si pembeli ataupun importirnya ini baru mengajukan LOC syariah sebagai jaminan atau surat pernyataan pembayaran di bank penerbitnya. Selanjutnya, untuk bank penerbit ini baru bisa menyetujui LOC-nya sehingga pembeli itu bisa melakukan wajib store jaminan. Selanjutnya, untuk LOC ini diteruskan ke bank penerus, dan untuk bank penerus sendiri ini baru melanjutkan ke penjual atau eksportirnya. Nah, selanjutnya untuk penjualnya ini melakukan pengiriman barang dan juga menyerahkan dokumen-dokumennya untuk pengiriman dokumen tersebut ke bank penerus. Nah, selanjutnya untuk bank penerbit sendiri ini bank penerus sendiri maksud saya
ini melakukan penagihan kepada bank penerbit. Selanjutnya untuk bank penerbit ini baru mulai melakukan pemeriksaan dan juga membayar ke bank penerus. Dengan begitu pembayaran akan dikatakan selesai. Nah, untuk pihak yang importir dan juga bank penerbit ini dikatakan sebagai wakalah bil uzro, yang mana uzro ini memiliki arti upah atau biaya yang telah disepakati di awal sesuai dalam bentuk nominal itu tadi. Seperti itu. Next. Nah, untuk wakalah bil uzro dan qard, di mana qard ini diartikan sebagai pinjaman dana tanpa bunga, yang mana alurnya itu yang pertama itu ada si importir dan juga eksportir melakukan negosiasi, kemudian ketika si pembeli ini dilakukan karena tidak memiliki saldo yang cukup, sehingga si pembeli ini mengajukan LORC kepada bank penerbit. Selanjutnya, dari pihak bank penerbit melakukan persetujuan dan juga pembelinya ini melakukan setoran jaminan. Nah, untuk si importir dan juga bank penerbit ini dikatakan, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, dikatakan sebagai wakalah bil uzro. Selanjutnya, untuk si penjualnya ini juga melakukan pengiriman dan juga penyerahan dokumen-dokumen pengiriman kepada penerus. Nah, untuk si bank penerus ini melanjutkan kepada bank penerbitnya untuk menagih atau melakukan tagihan. Nah, untuk bank penerbit sendiri ini baru memeriksa dan juga memberikan dana talangan atau yang dinamakan sebagai qard. Nah, itu untuk pelunasan barang importnya. Untuk pembeli atau importir sendiri ini melakukan pengembalian dana talangan secara kredit maupun tunai dengan syarat menambahkan fee atau yang kita kenal sebagai biaya tertentu berdasarkan nominal atau nilai, seperti itu. Next. Nah, untuk akad murabaha ini diartikan sebagai harga beli yang ditambah dengan laba. Nah, untuk besaran sendiri ini dibayar oleh importirnya kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang di awal, seperti itu. Next, untuk yang langkah-langkahnya ini di mana importirnya dan juga eksportir melakukan negosiasi seperti yang di awal tadi. Kemudian ini dilakukan ketika si pembeli atau importirnya ini tidak memiliki saldo yang cukup. Nah, baru si importir ini melakukan pengajuan LORC kepada bank penerbit dan bank penerbitnya ini melakukan persetujuan atas LORC, baru si pembeli ini memberikan wajib setoran jaminan dan dari pihak bank penerbit melakukan tindakan sebagai pembeli yang mewakili importirnya. Nah, untuk bank penerbit dan juga importir ini diartikan sebagai wakalah bil uzro. Nah, kemudian untuk yang penjual atau eksportir ini melakukan pengiriman, kemudian menyerahkan dokumen, dan juga si bank penerus ini meneruskan ke bank penerbit sebagai perantara untuk melakukan penagihan. Nah, untuk pembayarannya ini dilakukan oleh bank ketika dokumennya itu sudah diterima atau ditangguhkan sampai pada jatuh tempo, seperti itu. Nah, untuk bank penerbit sendiri ini menjual ke importir secara murabaha. Seperti tadi, yang mana murabaha itu ada harga beli yang ditambah dengan laba sesuai kesepakatan di awal, seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu itu slide sebelumnya, slide yang keempat. Akad LOC impor syariah yang keempat yaitu ada akad salam atau istisna dan murabaha. Yang pertama itu negosiasi harga jual beli antara importir dan eksportir. Selanjutnya pembeli mengajukan LOC kepada bank penerbit LOC. Yang ketiga yaitu bank memeriksa pengajuan LOC oleh pembeli. Apabila bank setuju, pembeli wajib menyetor jaminan. Selanjutnya bank melakukan akad salam dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut. Selanjutnya yaitu pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank
dengan akad wakalah bil ujroh, di mana biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang. Selanjutnya, penjual akan mengirimkan barang, kemudian menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada bank penerus, di mana bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran sebagai bank penerus. Selanjutnya, meneruskan penagihan kepada bank penerbit LOC. Selanjutnya, pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima atau tangguh sampai dengan jatuh tempo. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan, di mana biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank penerbit LOC akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang. Next. Akad LOC impor syariah selanjutnya yaitu akad wakalah bil ujroh dan murabahah, di mana yang pertama itu terjadi negosiasi harga beli yang dilanjut pembeli atau importir mengajukan LOC, di mana bank selanjutnya bank memeriksa pengajuan LOC oleh pembeli. Apabila bank setuju, pembeli wajib setor jaminan. Selanjutnya nasabah akan melakukan akad wakalah bil ujroh kepada bank untuk pengurusan dokumen dan pembayaran, di mana penjual mengirim barang kemudian menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada bank penerus. Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran, tetapi menagih kepada bank penerbit LOC. Bank dan importir melakukan akad murabahah, di mana bank bertindak selaku sohibul mal, selaku menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor. Selanjutnya, pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima. Besar ujroh harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Next. Selanjutnya, akad musyarakah. Yang pertama, negosiasi harga jual beli, di mana pembeli mengajukan LOC kepada bank penerbit. Selanjutnya, bank memeriksa pengajuan LOC oleh pembeli. Apabila bank setuju, pembeli wajib setor jaminan. Bank dan importir melakukan akad musyarakah, di mana keduanya menyerahkan modal untuk melakukan kegiatan impor barang. Selanjutnya, penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada bank penerus. Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran sebagai bank penerus, selanjutnya meneruskan penagihan kepada bank penerbit. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima. Next. Selanjutnya, manfaat LOC impor syariah. Yang pertama, adanya transparansi dan adil dalam mencapai kesepakatan. Yang kedua, menghindari unsur riba dalam bertransaksi. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas akad syariah sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, meningkatkan kredibilitas importir. Next. Nah, untuk studi kasus ini sendiri, kami memilih studi kasus dari PT Gramarindo Group, yang mana ini Maria Pauline Lumawa ini sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Ini ternyata terbukti melakukan pembobolan pada Bank BNI untuk penggunaan LOC fiktif, yang mana ini merugikan negara sebesar 1,7 triliun. Nah, modus awalnya ini berawal dari adanya tindakan dari oknum pegawai BNI sendiri yang melakukan persetujuan atas jaminan LOC dari pihak Dubai Bank Kenya, kemudian ada Rosbank, kemudian ada Middle, dan juga The Wall Street, yang mana bank-bank ini ternyata terbukti tidak termasuk dalam bank korespondensi Bank BNI. Nah, melalui praktik ekspor impor yang fiktif ini,
PT Gramarindo Group ini berhasil memperoleh dana yang besar tanpa melakukan perdagangan secara nyata, yang mana dari pihak eksportir dan juga importirnya ini terbukti fiktif seperti itu. Akibatnya, Bank BNI cabang Kebayoran Baru ini mengalami kerugian finansial. Di sisi lain, dari pelakunya, Maria ini telah berhasil ditangkap pada Juli 2020 atas bantuan kerjasama dari pihak hukum internasional atau Interpol di Serbia. Kemudian ini dilakukan evaluasi pada sistem perbankan dan juga komitmen dari pemerintahan itu sendiri untuk mengoptimalkan kebijakan yang berlaku sebagaimana dengan mestinya. Next. Kemudian di sini ada solusi alternatif, yaitu untuk pihak Bank BNI, yang pertama adalah meningkatkan sistem verifikasi dokumen LOC, yang kedua menerapkan prinsip kehati-hatian, dan yang ketiga memperkuat audit internal dan compliance, yang keempat optimalisasi teknologi digital. Pihak BNI juga dapat lebih memastikan dalam pemeriksaan dokumen LOC secara sah melalui cross-check dengan lembaga pemerintahan, Bea Cukai dan Kemendak. Hal ini sejalan dengan PP nomor 29 tahun 2017 terkait pembayaran ekspor impor yang mengacu pada mekanisme LOC, serta PMK nomor 160, PMK 04 2010 terkait klarifikasi barang. Di samping itu, optimalisasi sistem digital dapat mengurangi risiko fraud. Salah satu masalah nyata yang terjadi adalah kasus Maria Pauline. Selanjutnya, perlindungan hukum dan kebijakan ekspor impor. Yang pertama, meningkatkan hukum secara tegas bagi pelaku fraud. Yang kedua, optimalisasi kebijakan melalui realisasi secara ketat guna meminimalisir LOC fiktif. Yang ketiga, memperketat pengawasan transaksi ekspor impor dari pihak OJK dan Bank Indonesia. Dari kasus tersebut menunjukkan adanya kelemahan regulasi LOC karena belum adanya optimalisasi kesesuaian dokumen yang diserahkan dengan persyaratan LOC berdasarkan kebijakan UCP 600. Oleh karena itu, pelindungan hukum secara nyata dapat dilakukan melalui wewenang bank yang bisa menolak pembayaran LOC apabila terdapat unsur penipuan dalam pembayaran LOC. Meskipun semua dokumen telah sesuai dengan pembayaran LOC. Next. Yang ketiga, pihak pemerintah. Yang pertama, menerapkan sistem digital ekspor-impor secara online yang terintegrasi satu sama lain. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antara lembaga, Kemenak, Bea Cukai, OJK, Bank Indonesia, dan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, Permendak nomor 18 tahun 2011 tentang larangan barang ekspor dan impor agar lebih direalisasikan secara ketat dan menghindari tindak manipulasi perdagangan ekspor impor yang fiktif. Berikut referensi yang kami gunakan. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kami serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya kelompok 5. Terima kasih juga atas penyampaian materi yang luar biasa ini. Sebelum kita mengakhiri, sebelumnya sebentar ya teman-teman, karena saya belum buka pertanyaan, jadi ditunggu moderator mengarahkan. Diusahakan turun semua ya. Baik, karena kelompok 5 sudah melakukan presentasi, selanjutnya adalah pembukaan termin 1 yang dimana dari teman-teman boleh bertanya dan silakan untuk mengangkat tangan. Baik.
Baik, untuk yang pertama silakan kepada Mbak Arista. Silakan kepada Mbak Arista. Mohon maaf, apakah suara saya tidak terdengar ya? Terdengar. Jadi Mbak Arista belum bicara. Oke, ini karena ada ini ya. Ibu moderator, permisi. Oh iya, silakan Mbak Arista. Nah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adanya kasus fraud letter of credit menunjukkan kelemahan regulasi dan mengimplementasikan adanya wewenang bank untuk menolak pembayaran letter of credit. Meskipun semua dokumen telah sesuai dengan persyaratan UCP 600. Kemudian pertanyaannya, apa implikasi etis dan hukum dari wewenang bank untuk menolak pembayaran karena adanya unsur penipuan? Dan bagaimana hal ini mempengaruhi prinsip kepastian transaksi letter of credit? Terima kasih. Baik, Bisa terima kasih dikirim ke atas kolom chat ya, pertanyaannya Mbak. Mbak Arista. Dari kelompok 5, apakah sudah dapat diterima terkait pertanyaannya? Sudah bisa dikirim ke kolom chat ya, Mbak, untuk pertanyaannya. Silakan untuk teman-teman yang bertanya, nanti setelah dibicarakan langsung kirim ke kolom chat ya. Sebelumnya mohon maaf, ternyata yang pertama adalah Mbak Vika. Dan selanjutnya ke Mbak Vika, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa setiap metode pembayaran internasional seperti letter of credit, inkaso, consignment, dan open account ini memiliki resiko dan juga keunggulan masing-masing. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah seiring meningkatnya kompleksitas sistem pembayaran dalam perdagangan global, bagaimana strategi yang seharusnya diterapkan oleh eksportir dan juga importir untuk memilih metode pembayaran yang paling efisien, namun tetap mampu meminimalkan resiko gagal bayar dan fluktuasi nilai tukar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Vika. Jangan lupa dikirim ke kolom chat. Lalu yang selanjutnya adalah Mbak Lulu. Pada Mbak Lulu dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan ada sejumlah peraturan seperti PP nomor 29 tahun 2017, Permendak nomor 18 tahun 2021, dan PMK. Nah, saya mau tanya, menurut kelompok kalian ini, seberapa konsistensi regulasi nasional tersebut dalam mengatur pengawasan dan praktik pembayaran seperti yang kalian sebut tadi kayak letter of credit, open account, sehingga itu tidak terjadi celah fraud. Nah, apakah ada celah dari regulasi tersebut yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku usaha? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Lulu. Untuk selanjutnya kepada Mbak Akila dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Nah, dalam transaksi ekspor-impor, sales contract menjadi fondasi. Namun, kegagalan pembayaran seringkali terjadi karena diskrepansi atau ketidaksesuaian dokumen LOC. Strategi pelatihan dan prosedur operasional apa yang harus ditetapkan bank dan eksportir untuk mengurangi secara signifikan tingkat
diskrepasi yang berujung pada penolakan dokumen. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Akila. Jangan lupa dikirim ke kolom chat. Sebelumnya, ini dikarenakan ada 7 penanya ya, dari kelompok 5 dipersilakan untuk semua, diperbolehkan untuk semua bertanya atau bagaimana, mungkin mohon pencerahannya PJ atau mungkin Pak Noris bagaimana gitu. Mengingat adanya keterbatasan waktu, maka ini setiap per kelompok ya. Jadi cukup 4 pertanyaan saja. Oh ya, mungkin kita beri kesempatan buat kelompok yang mungkin belum ada yang bertanya. Dari kelompoknya Mbak Sofia dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan adanya peraturan seperti PP nomor 29 tahun 2021 dan Permendak nomor 18 tahun 2021 yang bertujuan untuk mengoptimalkan neraca komoditas. Nah, apa dampak yang tidak terduga dari pengetatan regulasi tersebut terhadap kelancaran arus barang impor yang saat ini sangat dibutuhkan oleh industri? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Sofia. Jangan lupa dikirim ke kolom chat. Mungkin sudah lengkap semua ya terkait kelompoknya. Sudah ada perwakilan pertanyaan ya? Mungkin kalau sudah, dipersilakan untuk kelompok 5 didiskusikan sebentar atau mungkin langsung dijawab diperbolehkan.
Mbak Moderator izin menjawab pertanyaan dari Mbak Akila Raisa. Baik, dipersilakan. Baik, dalam transaksi ekspor-impor, sales kontrak menjadi dasar utama yang kemudian dijamin pembayarannya melalui LOC. Namun, kegagalan pembayaran seringkali terjadi akibat diskrepansi atau ketidaksesuaian dokumen. Nah, untuk mengurangi resiko ini diperlukan sinergi antara bank, eksportir, dan importir melalui pelatihan dan penerapan prosedur operasional yang terstandar. Bagi pihak bank, langkah utama adalah memberikan pelatihan intensif mengenai UCP 600 dan ISBP 745 disertai simulasi pemeriksaan dokumen agar petugas memahami standar internasional secara menyeluruh. Selain itu, bank dapat menerapkan sistem dual control dan layanan pre-check dokumen untuk memeriksa kelengkapan dokumen sebelum dikirim serta membangun database kesalahan umum sebagai bahan evaluasi dan edukasi bagi nasabah. Dari sisi eksportir, peningkatan kompetensi dalam memahami struktur dan ketentuan LOC sangat penting agar semua dokumen seperti invoice, packing list, dan bill of lading sesuai dengan syarat yang tercantum. Eksportir juga perlu memiliki SOP pemeriksaan dokumen internal melalui koordinasi dengan pihak ketiga seperti forwarder dan asuransi serta memanfaatkan perangkat digital seperti TradeDoc atau CargoDoc untuk memastikan konsistensi data dan format dokumen. Sedangkan bagi importir, peran pencegahan dimulai sejak tahap awal pembukaan LOC. Importir perlu menyusun syarat dokumen yang jelas dan realistis sesuai dengan sales kontrak, menghindari permintaan dokumen yang terlalu kompleks, serta melakukan konsultasi bersama bank dan eksportir sebelum LOC diterbitkan. Setelah LOC dibuka, importir wajib mengirimkan salinannya kepada eksportir untuk direview agar kesalahan dapat diperbaiki melalui amandemen sebelum pengapalan dilakukan. Cukup. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Sama. Baik, permisi izin menjawab untuk pertanyaannya Mbak Vika. Terkait metode pembayaran internasional ya, seperti letter of credit, inkasso, consignment, dan open account, yang memang memiliki resiko dan juga keunggulan masing-masing. Seiring meningkatnya kompleksitas sistem pembayaran dalam perdagangan global, bagaimanakah strategi yang seharusnya diterapkan oleh eksportir dan juga importir untuk memilih metode pembayaran yang paling efisien namun tetap mampu meminimalisir resiko gagal bayar dan juga fluktuasi nilai tukar gitu. Baik. Terima kasih Mbak Vika, pertanyaannya yang sangat baik ya. Jadi di sini dalam konteks perdagangan internasional yang memang semakin kompleks, pemilihan si metode pembayaran itu memang nggak bisa hanya didasarkan pada efisiensi transaksi ya untuk sekarang, tapi juga harus mempertimbangkan tingkat kepercayaan antar pihak. Kemudian kita harus melihat bagaimana ekonomi global saat itu berjalan. Kemudian manajemen dari resiko finansial. Ada beberapa strategi yang sebenarnya bisa diterapkan oleh baik oleh eksportir maupun pihak importir. Ada beberapanya adalah yang pertama kita harus mengetahui nih tingkat kepercayaan dan juga hubungan dagang antar dua belah pihak. Ketika transaksi dilakukan pertama kali oleh mitra, maka bisa menggunakan metode yang lebih aman ya, lebih aman bagi eksportir, seperti letter of credit. Karena pembayaran letter of credit tadi kan dijamin oleh pihak bank seperti itu. Kemudian ketika hubungan jangka panjang dan sudah terpercaya oleh eksportir maupun importir, kita bisa beralih ke open account atau consignment ya untuk mengefisiensi biaya dan juga waktu.
Karena kan tadi sudah ada kepercayaan antara kedua belah pihak. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan yang namanya resiko ekonomi ya, ekonomi dari negara mitra dan juga stabilitas ekonomi negara mitra itu sendiri. Jika mitra dagang itu berada di negara dengan resiko politik ataupun ekonomi yang bisa dinilai kurang stabil, maka kita bisa menggunakan LC. LC atau Letter of Credit yang memang terkonfirmasi agar pembayaran ini bisa dijamin oleh bank. Seperti itu. Nah, untuk negara yang sistem keuangannya sudah stabil, bisa memakai inkaso atau open account, bisa digunakan dengan tambahan asuransi, adanya penggunaan asuransi ekspor seperti itu. Kemudian manajemen risiko untuk nilai tukar ya, foreign exchange risk, yaitu menggunakan kontrak lindung nilai atau hedging seperti forward contract atau opsi mata uang untuk mengunci nilai tukar di awal transaksi. Kemudian juga menggunakan mata uang yang stabil untuk pembayaran seperti USD atau euro dolar ya dalam kontrak pembayarannya. Jadi di sini ekspor dan impor sebaiknya menyusun perjanjian terlebih dahulu yang jelas tentang siapa sih yang menanggung resiko perubahan kurs. Misal melalui klausul currency adjustment yaitu. Terus kemudian kita juga perlu baik dari importir dan juga eksportir itu mempertimbangkan likuiditas dan biaya transaksi. Di sini eksportir bisa menggunakan metode seperti consignment yang memang bisa memperluas pasar. Tapi memang arus kas menjadi lambat ya karena pembayaran memang baru diterima ketika barang terjual. Kemudian untuk importir bisa menggunakan open account ya untuk mencari keuntungan karena barang ini bisa diterima lebih dahulu, tetapi memang resikonya cukup sedikit tinggi bagi eksportir. Jadi untuk ini bisa dari segi eksportir dan juga importir bisa dinegosiasikan kembali terkait mungkin melakukan kombinasi metode pembayaran, misal berapa persen dibayar di muka atau beberapa persen melalui letter of credit agar kedua pihak ini mendapat kepastian dan juga efisiensi dari pembayaran. Kemudian yang terakhir ya, kita bisa baik dari segi eksportir atau importir ini bisa memanfaatkan teknologi dan juga menggunakan layanan bank internasional. Bisa menggunakan sistem pembayaran digital lintas negara seperti SWIFT atau Trade Finance Platform ya untuk mempercepat verifikasi dan juga menentukan atau menekan resiko dari manipulasi dokumen. Kemudian juga bisa menggunakan asuransi ekspor seperti asuransi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPIEI ya untuk perlindungan dari resiko gagal bayar. Di sini perlu di-note ya bahwa kita perlu memilih bank yang yang memiliki jaringan internasional yang kuat dan juga memiliki layanan trade finance yang lengkap seperti itu. Seperti itu Mbak Vika, apakah bisa menjawab? Bisa Mbak Fanya, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Lulu, yaitu pertanyaannya, menurut kalian seberapa konsisten regulasi nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017, Permendak Nomor 18 Tahun 2021, dan PMK dalam mengatur pengawasan dan praktik pembayaran seperti yang disebutkan tadi, seperti letter of credit, open account, sehingga tidak terjadi celah fraud? Apakah ada celah dari regulasi tersebut yang mungkin dimanfaatkan pelaku usaha? Izin menjawab ya Mbak Lulu. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2017, Permendak Nomor
18 tahun 2021 dan juga regulasi dari Kementerian Keuangan atau PMK pada dasarnya sudah cukup konsisten dalam memberikan kerangka hukum terkait mekanisme pembayaran perdagangan internasional, termasuk penggunaan instrumen seperti letter of credit, open account, maupun skema lainnya. Regulasi-regulasi ini menjadi turunan dari undang-undang yang lebih tinggi, sehingga isinya lebih teknis dan operasional. Tujuannya jelas, yaitu mencegah risiko kecurangan atau fraud, menjamin transparansi, serta melindungi kepentingan eksportir maupun importir. Sebagai contoh, pada mekanisme letter of credit, bank bertindak sebagai pihak ketiga yang menjamin pembayaran hanya jika semua dokumen sesuai dengan kontrak. Dengan aturan ini, eksportir relatif lebih terlindungi karena ada kepastian pembayaran. Regulasi nasional mengatur standar dokumen dan prosedur agar tidak ada celah manipulasi. Namun jika kita melihat praktik di lapangan, ya memang masih ada celah, khususnya pada open account. Skema ini memberikan keleluasaan karena barang dikirim dulu dan pembayaran dilakukan belakangan. Secara regulasi hal ini tidak dilarang, tetapi bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak jujur untuk menunda atau bahkan menghindari pembayaran. Resiko ini muncul karena kepercayaan yang tinggi antara pihak eksportir dan importir tidak selalu sebanding dengan mekanisme pengawasan yang ada. Selain itu, kendala lain yang sering muncul adalah perbedaan implementasi di lapangan. Regulasi memang jelas, tapi pengawasannya masih bisa berbeda antara daerah atau antara instansi. Misalnya ada perbedaan ketegasan bank dalam memverifikasi dokumen atau kurangnya koordinasi antara bea cukai dan otoritas perdagangan dalam memantau transaksi. Seperti begitu. Apakah bisa dipahami, Mbak Lulu? Bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi izin menjawab. Untuk pertanyaannya Mbak Arista, yang mana ini dari berdasarkan kasus kami, untuk kasus fraud LRC yang menunjukkan adanya kelemahan regulasi dan juga implikasi adanya wewenang bank untuk menolak pembayaran LRC, di mana meskipun semuanya dokumen itu sudah sesuai berdasarkan UCP 600, untuk implikasi secara etis dan juga hukumnya ini bagaimana dari segi bank untuk menolak pembayaran karena adanya unsur penipuan tersebut dan bagaimana hal yang mempengaruhi prinsip kepastian transaksi LRC. Nah, untuk kebijakannya sendiri ini perlu kita ketahui bahwasanya ada peraturan OJK nomor 12 tahun 2024 mengenai penerapan strategi anti-fraud atau penipuan bagi lembaga OJK-nya sendiri yang digunakan untuk penguatan sistem pengendalian dari segi internal, kemudian ada manajemen resiko dalam menghadapi terjadinya fraud itu tadi, kemudian dilakukan kewajiban pelaporan apabila sudah ada indikasi terjadinya fraud. Kemudian ada beberapa peraturan lainnya seperti peraturan OJK nomor 39 tentang penerapan strategi anti fraud bagi bank umum, yang mana bank ini diberikan dilindungi secara hukum, bahwasanya bank ini bisa melaporkan apabila ada indikasi dokumen tersebut atau indikasi fraud pada kegiatan ekspor impor di situ. Selanjutnya diteruskan dengan rekan saya. Kemudian terdapat surat edaran Bank Indonesia pada nomor 13 tahun nomor 13 pasal 28 tahun 2011 yang mana mengatur sistem pengendalian interbank serta strategi pengendalian fraud termasuk pencegahan, deteksi, investigasi, dan koreksi sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari PBI tentang manajemen risiko untuk bank umum. Kemudian peraturan
Bank Indonesia mengenai pembayaran transaksi impor dan manajemen risiko secara umum juga diatur yang dapat diaplikasikan pada risiko. Kemudian terdapat Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Undang-Undang Perbankan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan kewenangan pengawasan atas lembaga jasa keuangan dan memungkinkan OJK mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran yang mengandung fraud. Kemudian Undang-Undang Perbankan diperbarui sesuai dengan Undang-Undang P2SK 2023 yang menentukan bank wajib menjalankan kegiatan dengan prinsip kehati-hatian. Kemudian dilanjutkan dengan rekan saya. Nah, berdasarkan regulasi secara hukum yang telah melindungi bahwasanya bank itu bisa melaporkan indikasi adanya fraud itu tadi, di mana ini ada beberapa solusi yang bisa dilakukan, yakni yang pertama itu ada penguatan verifikasi dokumen yang bisa dilakukan melalui pemeriksaan keaslian bill of lading, kemudian invoice, sertifikat kualitasnya, kemudian ada bank korespondensinya, apakah itu terdaftar atau terdata di bank penerbitnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada penguatan fraud yang dinotis atau dikenali dengan cepat. Jadi ketika sudah ada indikasi itu langsung ditindaklanjuti seperti itu. Selanjutnya ada kontrak perjanjian yang memuat klausal anti fraud yang mana perjanjian ini dilakukan antara si pemohon dan juga bank untuk memasukkan klausal itu untuk mengindikasikan bahwasanya itu ada dokumen palsu yang merugikan dari pihak bank. Next. Selanjutnya ada regulasi dan pengawasan dari pemerintahan dan juga OJK yang mana regulasi anti fraud ini sebagaimana yang sudah dicantumkan pada regulasi hukum untuk peraturan OJK tadi tahun 2024 yang mengatur implikasi strategi anti fraud dan juga ada litigasi atau yang mana itu mengajukan permohonan larangan secara sementara kepada pengajuan pihak pengadilan agar bank itu tidak melakukan pembayaran jika terjadinya fraud yang sudah dilaporkan dan juga memiliki bukti yang kuat. Nah, untuk implikasinya ini dilanjutkan dengan rekan saya. Kemudian untuk implikasinya terdapat beberapa implikasi yang dapat diterapkan yaitu bagi bank dan beneficiary, yaitu kepastian hukum dapat menolak pembayaran jika fraud itu secara terang-terangan dilakukan, dan ini meningkatkan beban risiko beneficiary dan mengurangi kepastian absolut pembayaran, tetapi diperlukan untuk menjaga integritas lembaga keuangan dan sistem perdagangan. Kemudian untuk importir, apabila terjadi fraud, bisa kehilangan dana jika tidak sigap memberi notis kepada bank, akan tetapi importir juga terlindungi dari pembayaran untuk barang yang tidak dikirim atau dokumen palsu. Kemudian bagi eksportir harus sangat berhati-hati agar semua dokumen benar dan tidak ada unsur penipuan atau manipulasi. Apabila terdakwa melakukan fraud, reputasi dan kemungkinan pembiayaan di masa depan akan bermasalah. Yang terakhir yaitu untuk prinsip kepastian transaksi LOC, fraud exception melemahkan sedikit kepastian dalam arti bank tidak otomatis membayar hanya karena dokumen formal sudah sesuai atau terdapat fraud yang telah diketahui. Namun, pengecualian ini bersifat sangat terbatas dan bersyarat pada praktiknya kepastian masih cukup tinggi. Sekian dari kami, apakah dapat diterima Mbak Arista? Boleh disampaikan sedikit contoh etika seperti apa yang perlu dilakukan oleh pihak bank dalam permasalahan tersebut, mengingat bank perlu bertindak dengan etikat yang baik.
Bisa Mohon diulang, maaf, Mbak? bisa diulangi, Mbak? Oke, baik. Bisa dijelaskan sedikit contoh etika seperti apa yang perlu dilakukan oleh pihak bank dalam permasalahan tersebut, mengingat bank perlu bertindak dengan itikat yang baik. Oke, jadi di sini kan bank sebagai penengah ya, di mana bank ini sebagai kita katakan sebagai perantara dalam melakukan kegiatan ekspor impor. Nah, untuk perantara ini tadi, baik perantara melalui transaksinya maupun perantara dari segi dokumennya, itu bank ada yang namanya daftar atau korespondensi bank yang mana itu ada kerjasama. Contohnya seperti bank importir ini pasti sudah terdata. Apakah bank eksportir ini tadi sudah terdata di korespondensi bank penerbitnya seperti itu. Nah, ketika itu tidak terdata, otomatis kan seharusnya itu tidak bisa dilakukan. Karena tidak bisa dilakukan, maka etikanya ya mengkonfirmasikan kepada si pihak importirnya yang melakukan pengajuan dokumen tersebut seperti itu. Jadi bank itu berhak menolak karena sudah dilindungi berdasarkan regulasi hukum sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Apakah bisa diterima? Oh, baik, Mbak. Terima kasih, sangat membantu. Ya, siap. Sama-sama. Di sini saya mau menjawab pertanyaan Mbak Sofia tentang apa dampak tidak terduga dari pengetatan regulasi isi terhadap kelancaran arus barang ekspor impor. Dampak yang pertama itu keterlambatan pasokan bahan baku industri. Pengetatan regulasi seperti persyaratan izin ekspor impor itu verifikasi teknis yang berlapis seringkali memperlambat proses clearance di pelabuhan. Akibatnya, industri dalam negeri terutama manufaktur berbasis ekspor mengalami gangguan produksi karena keterlambatan pasokan bahan baku atau komponen penting. Yang kedua, peningkatan biaya logistik dan operasional. Proses birokrasi yang rumit dan waktu yang tunggu cukup lama menyebabkan peningkatan biaya penyimpanan di pelabuhan seperti asuransi, biaya operasional, dan beban tambahan pada akhirnya mengurangi daya saing produk industri dalam negeri. Yang ketiga, alih pasokan ke pasar gelap atau impor tidak resmi. Dalam upaya ini menghindari hambatan regulasi, sebagian pelaku usaha mendorong untuk mencari jalur impor alternatif yang tidak sesuai prosedur. Berpotensi menimbulkan resiko keamanan, kualitas, dan kehilangan potensi penerimaan negara. Yang keempat, penurunan kepercayaan investor asing. Regulasi yang dianggap tidak konsisten atau terlalu represif dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia, terutama bagian sektor yang sangat bergantung pada rantai pasok global. Yang kelima, distorsi pasar dan ketidakseimbangan pasokan. Pembatasan impor yang terlalu ketat bertujuan melindungi produksi dalam negeri justru dapat menciptakan kelangkaan semu, mendorong kenaikan harga dan mengurangi stabilitas pasar. Dengan demikian, meski tujuan kebijakan adalah mengoptimalkan neraca komoditas dan mendorong substitusi impor, dampak tidak terduganya justru dapat menghambat produktivitas industri dalam negeri dan mengganggu kelancaran perdagangan internasional bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi diperlukan pendekatan yang lebih seimbang antara perlindungan domestik dan kelancaran arus barang strategis. Apakah jawabannya sudah cukup, Mbak Sofia? Sudah, terima kasih.
Baik, terima kasih dari kelompok 5 sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin sebelum mengakhiri presentasi dari kelompok 5, izinkan saya sebagai moderator untuk menyimpulkan terkait apa yang dipresentasikan tadi. Di sini transaksi ekspor impor merupakan kegiatan perdagangan antar negara yang diatur oleh peraturan pemerintah dan memerlukan perjanjian serta sistem pembayaran yang jelas seperti letter of credit. Penggunaan letter of credit syariah menjadi alternatif yang aman dan sesuai prinsip Islam karena bebas riba serta adil bagi semua pihak. Lalu kasus letter of credit fiktif yang dilakukan oleh Maria Pauline Lumowa menunjukkan pentingnya pengawasan dan verifikasi dokumen. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi audit bank dan digitalisasi sistem ekspor impor untuk mencegah kecurangan dan meningkatkan transparansi. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri terkait presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata dari moderator. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Noris. Halo, sudah selesai? Sudah, Pak. Oke.